Malam ini kami bersantai seperti biasanya. Membicarakan banyak hal mulai dari proker sampai pembicaraan mengenai masa lalu. Aku keluar ke teras rumah bersama Topa dan disusul oleh Bayu dan Angga. Pemandangan atas bukit emang the best pokok ecah, kata Angga sambil mengacungkan jempolnya. Iya enggak, di sini kelestarian alamnya masih terjaga. Tambah Bayu, iya sih memang, tapi minim pembangunan juga bakal menyulitkan buat kedepannya. Kataku, maksudnya? Tanya Angga. Yah contohnya jalan. Akses ke desa ini bisa dibilang lumayan susah apalagi pas musim penghujan, belum lagi masalah MCK. Masyarakat di sini masih mengandalkan sungai untuk mandi sekaligus buang air. Tambahku. Angga terlihat termenung mendengar ucapanku barusan. Belum lagi listrik yang sampai sekarang belum masuk sampai daerah sini. Kataku kembali. Benar, Mas. Pendidikan di sini pun masih tertinggal jauh, dengan tidaknya adanya sekolah yang menampung untuk kegiatan belajar anak-anak. Tambah Laras yang sekarang ikut duduk bersama kami. Sebenarnya banyak untung dan rugi soal masalah itu. Keuntungan dengan minimnya pembangunan di daerah ini dapat melestarikan alam sebagaimana adanya. Sedangkan kerugiannya ya jauh dari kemajuan bisa dibilang. Ujar Topa. Sebentar, wih Topa. Tumben, kataku. Tumben piye? Tanya Topa. Tumben otakmu encer. Cangkemmu lo. Kami tergelak bersama di teras rumah saling bercanda bersama. Mas. Terdengar rengekan yang datang dari dalam rumah menghampiri kami. Opo toh dek? Jawab Topa. Sapu tanganku gak ada. Katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Lah, emang sapu tanganmu kemana, Yun? Tanyaku. Gak tahu mas, tadi ada sekarang gak ada. Jawabnya. Mungkin ketinggalan di rumah Mbah Sarkem dek. Ujar Topa. Aku pun mengingat bahwa saat kami pulang sore, tadi kami sempat bertamu ke salah satu rumah juru kunci Brangkulon, yaitu Mbah Sarkem. Mungkin mas, ayo kawani Yuni ambil sapu tangannya. Pinta Yuni agak memelas. Wis malam lo dek, besok aja gak bisa apa? Kataku. Ish, mas. Aku takut hilang lo. Itu pemberian almarhum ibuku. Ucapnya. Wis ayo, ku kawani, Yun. Ujar Topa. Yuni mengangguk tanda setuju dan segera ke dalam mengambil jaket miliknya. Ayo, melu oga. Ajak Topa. Ah moh pa. Aku menolaknya. Ojo ngono ya, itu sapu tangan berharga lo. Pemberian almarhum ibunya Yuni. Sampean mau dimarahi ibunya. Seloroh Topa. Tapi kan ibu Ewis almarhum pa. Gak bisa marah-marah. Kataku. Emang ibuknya gak bakal marah, wong paling ibuknya diem doang udah serem. Jawabnya sambil tertawa. Matamu lopa, ujarku. Lah iki ada Bayu sama Angga, sama mereka aja kenapa? Kataku sambil menunjuk ke arah Angga dan Bayu. Mereka berdua langsung balik badan dan berpura-pura berdiskusi. Oh alah, koncoku biadab kabeh. Ucapku. Ayo, mas. Ajak Yuni yang sudah memakai jaket dan memegang senter untuk penerangan kami. Aku pun dengan malas mengikuti Topa dan Yuni yang sudah berjalan duluan. Di perjalanan aku menghisap rokokku dalam-dalam untuk mengusir hawa dingin malam ini. Suasana malam dengan bulan yang nampak malu menampakkan dirinya. Ditambah angin yang sesekali bertiup agak kencang cukup membuatku menyesal tidak memakai jaket kala itu. Perjalananku malam ini ditemani dengan rayuan Topa yang masih berusaha mendekati Yuni. Awas dek, hati-hati. Ucap Topa sering kali saat melewati jalanan yang agak terjal itu. Aku tetap mengikuti di belakang mereka sambil terkadang menahan tertawa, karena sikap cuek Yuni terhadap Topa. Mas. Ujar Yuni menghentikan langkahnya. Kenapa, dek? Tanya Topa. Mas bukannya rumah ini tadi sore pintunya tertutup kan? Kata Yuni sambil menyorotkan senternya ke arah rumah besar yang berada di Brangkulon ini. Lah, iya. Kataku melihat rumah yang pintunya terbuka lebar tersebut. Mungkin gara-gara angin, sudah ayo. Rumah Mbah Sarkem bentar lagi sampai. Ajak Topa. Kami pun segera melanjutkan perjalanan ke kediaman Mbah Sarkem, dengan perasaan yang sedikit tidak enak. Kami bertiga akhirnya sampai di sebuah rumah yang terlihat pijar cahaya remang dari lampu ublik menembus keluar. Assalamualaikum, Mbah. Seru Yuni sambil mengetuk pintunya agak pelan.
Tak lama pintu dibuka oleh seorang pemuda yang menatap kami satu persatu dengan tajam. "Maaf, Mas, Mbah Sarkemnya ada?" tanya Yuni kepada pemuda tersebut. "Suruh mereka masuk, lift." Terdengar suara Mbah Sarkem dari dalam rumah. Pemuda bernama Alif tersebut lalu menyuruh kami masuk ke dalam rumah. Kami pun segera masuk dan disusul Alif yang mengikuti dari belakang. "Wah, matur suwun, Mbak udah disimpan," ujar Yuni yang terlihat girang setelah melihat sapu tangannya sudah kembali. "Iyo, nduk. Tadi Alif yang nemuin di bawah kursi," kata Mbah Sarkem. "Suwun yo, Mas," ucap Yuni berterima kasih kepada Alif yang terlihat sedang mengasah parangnya. Alif hanya mengangguk tanpa banyak bicara, jujur saja hal itu membuat kami agak canggung. Namun Mbah Sarkem dengan kesederhanaannya membuat kami sedikit lebih baik. Suara gemuruh di langit mulai terdengar menandakan hujan yang akan turun sebentar lagi. Kami segera berpamitan kepada Mbah Sarkem dan Alif untuk segera pulang. Awalnya Mbah Sarkem menyuruh kami untuk menginap di rumahnya, namun kami tidak ingin membuat teman-teman kami khawatir. Kami berjalan dengan agak tergesa-gesa karena takut apabila hujan turun saat kami masih di jalan. Topa berjalan di depan sambil memegang senter sebagai pemimpin di grup kecil ini. Yuni terlihat mencengkram erat tanganku dengan kuat. Di tengah perjalanan tiba-tiba Topa berhenti dan otomatis kami pun mengikutinya berhenti. "Ngopo toh, Pak?" tanyaku setelah melihat Topa yang berhenti tiba-tiba. "Lihat, pintunya tertutup lagi," katanya sambil menunjukkan rumah besar itu. Aku segera melihat ke arah rumah tersebut. Yuni terlihat semakin erat memegang tanganku. Aku merasakan sensasi aneh saat itu di mana angin yang awalnya berhembus dengan kencang tiba-tiba menjadi tenang, bahkan bisa dibilang kami tak lagi merasakan hembusan angin. Udara panas yang mulai menjalar di badanku, keringat mulai merembes membasahi belakang punggungku. Suara keras decit pintu membuat telingaku agak sakit, terlihat secara perlahan pintu yang awalnya terkunci itu tiba-tiba terbuka sedikit demi sedikit hingga akhirnya terbuka sepenuhnya. Aku dan Topa terdiam mematung melihat kejadian ini. Sebuah pekikan keras dari Yuni menyadarkan kami, aku segera melihat ke arah Yuni yang tiba-tiba menjerit. "Pak!" teriakku memanggil Topa. Topa segera menyenter ke arah Yuni yang terlihat gemetaran secara tiba-tiba. "Astagfirullah, kaki Yuni!" teriak Topa. Aku segera melihat ke arah kakinya, terlihat sebuah tangan hitam memegang erat pergelangan kaki Yuni. Suara benda keras jatuh kembali mengejutkan kami. Topa segera mencari sumber suara tersebut. Dalam keadaan panik, Topa menyorotkan senternya ke segala arah. Sebuah kilatan petir membuat malam yang gelap menjadi terang selama beberapa detik. Sebuah penampakan mengerikan kami saksikan kala itu. Pemandangan waktu itu sungguh membuatku trauma sampai saat ini. Terlihat dengan jelas di pintu rumah itu, terlihat sesosok manusia tanpa kepala sedang berdiri menghadap kami seolah-olah sedang menatap kami. Aku segera melepaskan tanganku dari cengkraman Yuni dan segera berlari meninggalkan Yuni, yang terlihat terjatuh akibat ulahku dan Topa di sana. Suara teriakan Topa dan tangisan Yuni tak lagi kuhiraukan, aku hanya sekuat tenagaku berlari dan terus berlari dari mimpi buruk ini. Bayu dan Angga masuk ke dalam rumah setelah melihat cuaca yang sebentar lagi akan hujan. Terlihat Rijal, Julia dan Laras sedang mengobrol di ruang tengah dengan asyiknya. "Tutup aja, enggak pintunya," kata Bayu sesaat setelah masuk ke rumah. "Tapi mereka belum pulang gitu," ujarnya. "Wis gak apa-apa toh, asal jangan dikunci," tambah Bayu. Aku mendobrak pintu yang tertutup dengan sekuat tenaga. Angga dan Bayu menatapku dengan heran. "Kenopo toh?" ujar Bayu yang melihatku tersungkur di depan pintu dengan keadaan hampir kehabisan napas. Aku tidak menjawab pertanyaan dari Bayu. Badanku gemetaran tak kuat menahan rasa takut yang baru saja aku alami. Terlihat Julia menyodorkan segelas air minum kepadaku. Aku melihat sekilas wajah panik teman-temanku dengan penuh tanya. "Topa sama Yuni mana?" Pertanyaan yang berulang-ulang ini membuatku sedikit gila. Aku segera meneguk air pemberian Julia dengan cepat, sedikit demi sedikit akhirnya aku bisa kembali mengontrol tubuhku sendiri untuk saat ini. "Bajingan, edan kowe ya?" Suara umpatan dari Topa, yang terlihat marah setelah melihat aku yang pengecut melarikan diri.
Aku melihat ke arah Topa yang sedang menggendong Yuni di punggungnya. Yuni sesenggukan menangis di pundak Topa. Topa dengan pelan menurunkan Yuni, dan segera ditolong oleh Laras dan Julia yang khawatir melihat keadaan Yuni waktu itu. Topa segera menghampiriku dan mengangkat kerah bajuku sambil mengepalkan tangannya. Rijal dan Angga terlihat menahan Topa yang marah dengan kelakuanku. Topa segera didorong ke belakang oleh Angga dan Rijal sehingga membuat bajuku sobek karena tarikannya. Terdengar umpatan dan caci maki yang terlontar dari mulut Topa saat itu. Aku hanya terdiam di tempatku menerima semua hinaan yang dilontarkan oleh Topa tanpa bicara sepatah kata pun. Bayu memandangiku yang terlihat tertunduk tak berdaya. Sebuah kejadian besar di desa malam itu, menjadi awal mula tragedi yang akan terulang kembali. Sebuah rahasia kelam masa lalu mulai terkuak dengan adanya kejadian ini.